Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat STEMper sekalian, STEM apa di Farmasi Lover. Hari ini kita ketemu dalam rubrik 5S, yaitu Sambang Sosok Spektakuler Sareng Sukir. Dan sosok spektakuler kita hari ini, walaupun kemarin juga bilang sama saya bahwa saya ini biasa saja, justru itu sosok spektakuler yang mengaku biasa-biasa saja itu semakin menspektakulerkan ya. Dan kita hari ini bersama sosok yang luar biasa kita, guru-guru kita, senior kita, kakak kita adalah Profesor Agung Endro Nugroho. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agung, kita diterima, bisa sowan ke tempat Prof. Agung untuk ya diskusi lah Prof, atau ngangsuka Prof lah kalau bahasa Jawanya. Karena ya dari apa yang kami pahami, ketahui ya, mungkin kalau ketemu langsung sebenarnya belum pernah ngobrol seakrab ini kami. Saya ingat pernah ketemu di airport kok, di Soekarno-Hatta kalau tidak salah, habis acara Papa di Filipina itu sempat ngobrol, terus saya tertarik dengan sosok Prof. Agung karena setelah saya baca-baca ternyata ini Prof ya, ada artikel bahwa ini profesor termuda di UGM mendapatkan penghargaan ini itu, dan sekarang justru jadi orang nomor 1 di Farmasi UGM karena beliau adalah Pak Dekannya. Nah, mungkin saya pribadi ya, atau mungkin teman-teman saya di sini, nah, rasanya jadi profesor tuh gimana Prof? Itu kan kayaknya gelar yang ya paling tinggi lah kalau di akademik. Gimana Prof? Muda jadi profesor terkenal hebat tuh rasanya gimana Prof? Kalau sombong enggak, karena saya tahu Prof. Agung lembah manah. Nah, ya termasuk nanti dalam mengontrol kejumawaan itu seperti apa Prof? Iya, jadi para hadirin sekalian dan Pak Sukir gitu ya. Jadi jabatan tertinggi di dalam pendidikan tinggi itu adalah guru besar, seperti itu. Saya kira semuanya mempunyai kesempatan menuju ke sana, kesempatan dan peluang menuju ke sana. Nah, saya hanya simpel saja ini. Kalau kita sudah menuju ke sana, nanti paling tidak ini beban kita itu sudah selesai dulu, sebagian gitu ya. Sehingga kita bisa memikirkan ke yang lain dan seperti itu. Nah, oleh karena ini jabatan akademik itu kalau kita ada kesempatan, kemudian ada waktu, ada hal yang lain mendukung, kita kejar sampai tuntas kan seperti itu. Sehingga kalau sudah, kita bisa memikirkan yang lain, tetap mempertahankan apa istilahnya produktivitas akademiknya kan seperti itu ya. Sehingga kalau ini sudah dicapai dengan tetap mempertahankan produktivitas akademik, kita bisa memikirkan yang lebih luas. Nah, ini waktu itu apa istilahnya pemikiran saya adalah seperti itu. Nah, waktu habis dikukuhkan itu rasanya gimana Prof? Kan kemarin belum Prof, baru dokter terus dikukuhkan. Ada rasa bangga, bersyukur pasti ya. Pasti. Siapa sih? Ya saya kira nanti kalau akademisi pada tahapan itu pasti satu bersyukur, kemudian kedua bangga. Nah, kemudian yang ketiga sebenarnya ada beban tersendiri bahwa sebelum profesor dengan sesudah profesor. Artinya ketika sesudah profesor itu kan ada beban ya, kan seperti itu, bagaimana kita bisa membuktikan kepada khalayak umum bahwa kita itu adalah guru besar kan seperti itu, yang mana ini adalah mengedukasikan ke masyarakat perihal kompetensi yang dikuasai. Nah, ini memang ada sisi satu dan ada sisi dua, tapi overall adalah ya bangga, kemudian bersyukur, kemudian yang kedua adalah ada tantangan yang akan kita kerjakan berikutnya kan seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa satu beban telah terangkat karena jenjang akademik ini adalah guru besar. Ketika ini sudah tercapai, berarti kan tidak memikirkan ini lagi. Justru sekarang setelah menjadi guru besar, apa yang harus semakin kita besarkan lagi, karena kan beban berkurang ya untuk jabatan akademik kan sudah selesai. Jadi lebih ke mungkin ini Prof, lebih ke altruistiknya tanpa pamrihnya. Sekarang tidak pamrih ngejar jabatan akademik lagi, tapi bagaimana apa yang saya miliki bisa benar-benar bermanfaat baik bagi sivitas akademikanya atau masyarakat secara umum. Berarti ada tambahan beban filosofis itu ya Prof ya, karena sudah pada tataran paling tinggi kemanfaatan itu. Jadi kalau sebelumnya itu adalah ini lebih memikirkan jabatan akademik.
Nah ini setelah mendapatkan jabatan akademik ini bagaimana mempertahankan produktivitas akademik. Kemudian memikirkan seperti itu kan. Bagaimana ilmu kita, kompetensi kita, kan gitu ya. Nah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas, kan seperti itu. Nah ini tinggal tantangannya adalah seperti itu. Nah kalau di kita ya ini ada dua. Satu adalah pendidikan tinggi farmasi, yang kedua adalah profesi farmasi. Jadi bagaimana keduanya itu bisa lebih maju bersama-sama dengan peran kita ini. Ini pertanyaan jackpot kok. Sebenarnya juga ada agak guyon dan bercanda. Haruskah dipanggil Prof dalam setiap kesempatan? Nah itu karena kadang-kala ada yang suka, ada yang saya versinya Prof Agung secara pribadi. Prof Agung silakan. Panggilan Prof itu kalau di kampus seperti itu, karena memang itu adalah identik dengan jabatan akademik kan seperti itu ya. Nah kalau di luar itu sebenarnya tidak kan seperti itu, karena beda ya. Misalkan di urusan kampung, kemudian di organisasi, mungkin profesi dan sebagainya. Ini istilahnya panggilan tadi Prof, kemudian Dok, kemudian Dokter. Ini sudah sebaiknya ini tidak relevan kan seperti itu. Tetapi kalau di kampus ini bisa disampaikan kan seperti itu. Saya pribadi sih sebenarnya prefer dipanggil sama saja. Kita sebenarnya sama kok. Ya kan? Pak, Bu, saya kira sudah cukup Pak. Dan seperti itu. Tetapi ketika misalkan ada mahasiswa memanggil itu, ya kita tidak bisa menolak kan seperti itu kan. Nanti karena mereka juga bagian dari menghormati kita kan. Tetapi kita sendiri misalkan bergelar profesor itu sebenarnya cukup dipanggil Pak atau Bu. Yang lektor kepala juga demikian, cukup dipanggil Pak atau Bu. Saya kira seperti itu. Apalagi kalau di luar kan. Nah ini sudah tidak ada hubungannya dengan akademik. Misalnya di kampung dipanggil Prof. Nah, menarik kan Prof, karena gini Prof ya. Sependek pemahaman saya kenal dengan beberapa banyak senior. Ini Profnya ini sudah menjelang katakanlah akhir masa pengabdiannya. Tapi Prof Agung ini pengabdian masih panjang kok. Profnya ada di depan itu sebenarnya dalam mencapai gelar Prof, kenapa kok ada yang katakanlah berusia muda, kemudian bayar, kemudian di akhir jabatannya, atau malah saya pernah ada senior yang setelah purna tugas dari saya sebut UGM di sini mendapatkan Profnya dari kampus yang lain. Bisa fluktuatif seperti itu gimana Prof dalam mencapai jabatan itu? Baik Pak Sukir. Sebenarnya ketika kita mengusulkan kenaikan jabatan kan gitu ya. Nah ini adalah ada beban yang dinamakan kenaikan pangkat dengan mengumpulkan kum dan seperti itu. Nah kum itu bisa diperoleh dari beberapa aspek ya. 3 diantaranya itu tridharma perguruan tinggi, pendidikan, misalkan ngajar, kemudian mendapatkan gelar akademik kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, dan yang keempat itu adalah lain-lain dan seperti itu. Nah ini memang kalau komposisi seperti ini yang paling dominan itu penelitian. Sehingga ibaratnya kalau ada dosen kan gitu ya, peneliti yang senang penelitian, ini kemungkinan besar kenaikan pangkatnya itu cepat kan seperti itu. Nah oleh karena ini sebenarnya keempat komponen itu semua dosen itu mempunyai peluang yang sama. Tinggal bagaimana mengumpulkan kum tersebut, bagaimana melakukan kegiatan akademik tadi yang dilakukan, kemudian dikumpulkan, kemudian untuk kenaikan pangkat dan seperti itu. Nah, terutama yang penelitian. Sehingga kalau itu bisa dikerjakan dengan cepat, dikerjakan dengan cermat kan seperti itu, kemudian juga bagus di dalam administrasinya, ini kenaikan pangkat itu juga akan cepat kan seperti itu. Jadi tetap kembali ke sosok atau pribadi masing-masing dalam memanajemen tadi ya, istilahnya tridharmanya tadi seperti apa. Cuma begini juga Prof, saya ngobrol dengan beberapa temen ya waktu mengevaluasi istilahnya uji kompetensi apoteker itu yang versi OC, itu di situ disampaikan fakta bahwa teman-teman ini yang paling lemah bukan pada aspek komunikasinya, ternyata yang paling lemah itu pencatatan dan pelaporan. Nah justru mungkin
maka tadi loh, pengasipan ini Iya. gimana Prof? Orang kita kayaknya Iya. suka ini ya, budaya menulisnya itu Iya. kok agak kurang gitu Prof? Ya, menulis dan mencatat ini kan gitu ya. Iya. Itu dua komponen yang kalau apa istilahnya akademisi itu kan iya kan? Iya. Satu adalah kemampuan untuk mengajar komunikasi, yang Betul. kedua adalah menulis kan gitu ya. Betul. Kemudian ini yang mencatat itu Pak. Kan tanpa itu kombinasi itu Iya. ya tadi bahwa proses kemudian kenaikan pangkat ini kemudian tidak bisa cepat kan Iya. seperti itu kan. Betul. Rajin melakukan kuliah penelitian juga, tetapi kalau tidak dicatat, ditulis, nah ini juga akan menjadi lambat sehingga harus imbang dari beberapa komponen tersebut. Termasuk misalkan tadi di tahap yang terakhir mencatat, sudah dipublikasikan ya, sudah dapat sertifikat macam-macam, tetapi kadang ketika kita mau kenaikan pangkat lupa, Tidak diarsip dengan baik ya. tidak diarsip dengan baik. Sama ya di ujian kompetensi kan seperti itu. Jadi kendala-kendala ini tampaknya awalnya itu dianggap sederhana, tapi ketika kita membutuhkan itu menjadi krusial sekali. Oleh karena ini barangkali kita mengajak semuanya bahwa pencatatan, pengarsipan itu hal yang luar biasa penting sekali. Karena ini juga Prof, kalau fenomena yang Prof Agung sampaikan itu kalau di dunia praktek itu kadang-kala kalau teman-teman yang praktek itu yang paling masalah kartu staf Prof. Karena kadang-kala suka lupa menulis tadi ngambil apa hari ini, kemudian seringkali kalau ada ya istilahnya pembinaan dari balai atau badan pengawasan badan makanan, narkotik psikotropikmu mana, jumlahnya pas atau enggak, itu ya kadang-kala ternyata hampir sama Prof. Di dunia pendidikan itu juga pencatatan pelaporan memang harus dimanapun terus. Dimanapun ya. Oke. Ini sebagai tambahan aja. Saya diberikan amanah sebagai dekan di sini. Ini yang menjadi prioritas konsennya saya ini adalah arsip. Arsip yang tadinya manual kan ini kita buat digitalisasi kan seperti itu. Jadi persuratan, kemudian kearsipan itu kita digitalisasi. Sehingga yang tadinya misalkan kita cari arsip membutuhkan waktu yang lama kan, cari arsip manual dengan digitalisasi itu hitungan detik, langsung klik keluar seperti itu. Sehingga ini sebenarnya yang tadinya itu kita anggap bukan unsur yang penting tetapi ketika kita mampu manajemen dengan baik gitu ya, kearsipan pencatatan ini akan apa istilahnya mempermudah manajemen secara makro seperti itu. Terus ini Prof ya, menarik tadi karena Prof Agung banyak menceritakan tentang penelitian-penelitian itu Prof ya. Kemudian kita tahu ada berapa ratus kampus S1 farmasi ya dengan apoteker yang 50-an itu. Saya tanya pendapat Prof Agung. Terus penelitian-penelitian yang ribuan dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosennya itu sekarang ada di mana? Apakah memang terus bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat atau mohon maaf hanya di rak, laci, perpus dan pengarsipan? Gimana Prof Agung? Iya. Jadi ini, jadi konsep sebuah penelitian itu harus secara holistik ya, apa namanya, utuh kan seperti itu. Jadi tidak bisa parsial. Sehingga apa ya, sebuah penelitian itu nggak apa-apa dimulai dari dasar. Tetapi ini juga harus melibatkan sebuah roadmap yang apa istilahnya bagus, integratif, ya kolaboratif kan seperti itu ya. Sehingga dimulai dari penelitian dasar. Penelitian dasar. Ini harus serumah ini, ya harus serumah. Kemudian nggak apa-apa dari dasar dulu, baru kemudian lanjut dasar yang sedikit lanjutan. Kemudian lanjutan, kemudian lanjutan yang berikutnya hingga kemudian ini apa namanya menghasilkan sebuah prototipe. Kan gitu ya. Kemudian setelah prototipe, nah ini dihilirisasi menjadi sebuah produk atau menjadi rekomendasi kalau itu di bidang farmasi sosial atau klinik kan seperti itu. Nah ini nanti sebuah penelitian akan bermakna langsung kepada masyarakat. Perkara publikasi nggak masalah, sehingga publikasi itu bisa di dasar, bisa di agak lanjut tadi, lanjut bahkan prototipe bisa di apa namanya publikasikan. Sehingga publikasi ini sebenarnya adalah bisa kita lakukan pada proses berjalannya sebuah riset. Tetapi jangan lupa supaya apa penelitian itu harus dipikirkan roadmap itu tadi yang berujung pada menghasilkan sebuah produk, sebuah rekomendasi untuk masyarakat kan seperti itu. Sehingga tidak sia-sia Pak. Bayangkan gitu ya.
kita meneliti banyak sekali, dana dari pemerintah juga banyak, tetapi berhenti kan, sehingga ketika ditanya apa ini hasilnya kan langsung bisa dimanfaatkan masyarakat sedikit. Hal yang menjadi concern kita karena kita kan apoteker nih dan juga menjadi bagian dari pendidikan tinggi farmasi kan. Jumlah perguruan tinggi farmasi saat ini tuh ada 260-an lebih. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada nih obat yang dihasilkan? Siap. Ya kan? Dari Indonesia. Iya, siap. Kan seperti itu. Nah, obat dalam konteks ini obat sintesis ya. Betul. Kalau jamu sudah banyak sekali. Ya, siap. Ya, tetapi yang menjadi fitofarmaka ini kan sedikit sekali. Dari fitofarmaka yang survive ini juga tidak banyak. Nah, ini saya kira perlu kita semua komponen ya kefarmasian itu kumpul bersama-sama memikirkan itu. Perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah, industri, dan stakeholder yang lain. Nah, ini Prof, masih terkait penelitian agak menarik. Mungkin Prof Agung bisa memberikan tips ya, mungkin bagi adik-adik kita yang di semester akhir S1-nya sedang berpikir penelitian. Karena kan rata-rata kadang-kadang ada pendapat begini, Prof. Skripsi atau penelitian itu jadi syarat lulus itu. Ya sudahlah, temennya ini ya aku ikut ini, dosen punya proyek ini ya aku ikut, yang penting untuk syarat lulus. Jadi kadang-kadang kan memang mencintai menjiwainya kan belum. Kadang-kadang saya ketemu lah Prof, banyak teman atau saya sendiri juga dulu mengalami hal seperti itu. Jadi baiknya bagaimana Prof, adik-adik kita yang mau mencoba mungkin di semester ini ya, sudah semester 6 terus mau ke 7-8 ini kan tahun terakhir. Kalau saya ini bisa memahami kondisi situasi seperti itu, tetapi tidak tepat seperti itu. Karena bagi mahasiswa memang banyak yang bercita-cita itu cepat lulus. Siap. Ya. Kemudian penelitian itu untuk persyaratan lulus ya. Betul. Nah justru ini adalah untuk akademisi nih. Bagaimana kita bisa merancang sebuah penelitian yang itu tadi berbasis pada hal yang ini bisa bermanfaat langsung pada masyarakat, apakah menjadi produk, ya kan? Apakah itu rekomendasi atau yang lain-lain kan seperti itu. Nah ini harus dirancang sehingga kalaupun nanti ada mahasiswa itu yang menggunakan penelitian sebagai skripsi atau tesis atau disertasi, itu bagian dari itu tadi rencana jangka panjangnya dia. Bagian-bagian ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Sehingga nanti kan ini roadmap penelitian jangka panjang itu akan berjalan. Oke. Jadi keren itu. Artinya memang penelitian tidak bisa asal memanfaatkan situasi, memang harus dipikirkan ini mau kemana, ini mau jadi apa, siapa yang kita libatkan, sehingga ketika itu dicintai kan berarti akan dijalankan terus dan bersungguh-sungguh. Nah, satu lagi nih Prof, kalau dari WHO kan kita dengar ini ya, istilah 7 star for pharmacist ya, salah satunya kan researcher atau peneliti, walaupun ini ada ditaruh di bagian akhir. Nah, kadangkala ya teman-teman ini yang praktisi di komunitas atau itu kan kadangkala sudah selesai, artinya terus kalau apoteker di apotek kok penelitian, terus apa itu sudah menjadi kewajiban kami Bro, ketika mungkin pertanyaan itu artinya 7 star pharmacist itu kan untuk apoteker semua. Nah ada kata-kata researcher atau peneliti. Nah bagi para praktisi yang berpraktek itu kalau mau melakukan penelitian itu seperti apa nama menaranya Prof? Ya, jadi begini Pak Sugir. Kita hidup itu kan harus salah satu bagian hidup kita itu kan evaluasi ya. Evaluasi kan ini. Nah untuk evaluasi itu butuh semacam penelitian. Tidak dipahami penelitian itu seperti apa istilahnya dosen yang di lab itu tidak kan seperti itu. Semuanya bidang itu butuh evaluasi, dan untuk evaluasi itu butuh data. Nah untuk menggali data itu butuh penelitian kan seperti itu. Nah oleh karena ini saya sepakat aja 7 star pharmacist itu tadi. Jadi jiwa peneliti itu juga menjadi bagian penting dari seorang apoteker dimanapun, apakah menjadi dosen, ya kan, apakah bekerja di industri, di apotek, rumah sakit dan sebagainya. Ketika kita misalkan di apotek lah, seperti itu, sebagai manajernya, kita juga perlu mengevaluasi, Pak.
supaya apa? Dengan evaluasi ini kita bisa memikirkan strategi untuk mengembangkan apotek, ya kan? Dan untuk evaluasi kita butuh data kan, misalkan pasien yang berkunjung di apotek itu berapa banyak, polanya seperti apa, kemudian juga apa yang dikeluhkan dan sebagainya. Ini kan data ya. Nah, data diperoleh dari penelitian kan seperti itu, sehingga dengan konsep ini saya kira sebuah jiwa meneliti itu adalah harus dipunyai seluruh elemen, termasuk ini adalah apoteker. Cuma ya itu tadi beda kan, kalau dosen kan ngelar gitu ya, tetapi kalau apoteker lagi ya beda betul. Tapi harus terdokumentasi. Jadi dari katakan Prof. Agung tadi, ternyata penelitian tidak selalu diterjemahkan dengan fisik di lab ya, tetapi soul atau jiwa itu ada. Ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Jangan-jangan tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah melakukan penelitian, walaupun belum terdokumentasi. Ketika mungkin merencanakan strategi marketing dengan mengawasi data pembelian, tipikal konsumen dan lain sebagainya. Berarti itu sebenarnya prinsip penelitian ya. Dan apalagi kalau misalnya bisa tertuangkan dituliskan akan lebih tercatat, dituangkan itu tadi. Karena ini segala sesuatu kalau tercatat itu akan lebih mudah direkod, diambil kembali, ya kan? Datanya itu akan lebih mudah kan seperti itu. Nah, sekarang balik ke pribadi untuk Pak Agung, Prof. Agung pribadi. Pernah nggak Prof, istilahnya desperate, putus asa ketika mengerjakan suatu penelitian kok kayaknya nggak ketemu ini, atau mungkin pembimbingnya zaman dulu mungkin susah sekali, atau ya kayak dismotivasi itu satu. Pernah nggak mengalami hal itu, terus kemudian kalaupun itu pernah, contohnya apa, terus mengatasinya bagaimana Prof sampai jenengan sekarang ada di posisi ini? Desperate atau dimotivasi itu saya kira juga bagian dari hidup ya Pak. Seperti itu ya. Semua orang pasti akan mengalami kan. Kita juga belajar dari hidup. Kalau dulu itu ketika kita mengalami kegagalan, kegagalan macam-macam ya. Bisa kegagalan hidup, kegagalan di dalam ujian, kegagalan dengan aspek yang lain pasti ya. Kadang kita kan sampai hati ya. Sebenarnya itu anugerah ya. Maksudnya gimana tuh Prof? Sesuatu jadi anugerah ya? Allah itu kan memberikan sebuah kegagalan sebuah musibah, di balik itu kan sebenarnya melatih kita, ya kan? Kuncinya adalah kesabaran, seperti itu. Kemudian keikhlasan, kan gitu ya, di dalam menjalani, kan gitu ya. Kemudian kepasrahan, kan seperti itu. Nah, tinggal kita memaknai itu sebagai hikmah yang positif. Despair tadi, motivasi. Kita jangan larut di situ. Tetapi kita pelan-pelan kan memotivasi diri kita sendiri. Di balik kegagalan itu pasti ada hikmahnya, kan seperti itu. Misalkan ini katakanlah pada saat kita menjalankan tesis gagal terus kan seperti itu. Nggak ketemu misalnya. Kuncinya sabar gitu aja, ikhlas dan terus berdoa dan ikhtiar kan seperti itu. Yang penting kan itu kan. Pasti suatu saat itu ada kemudahan, siap. Pasti ada kemudahan. Oke ya, jadi teman-teman sekalian ya, bersama kesulitan datang kemudahan sebenarnya. Jadi kalau kita ada kesulitan, pasti nanti akan ada kemudahan. Tapi untuk melalui itu ya kuncinya itu tadi, ikhlas, kemudian sabar, tetap berdoa kan seperti itu. Oke, pandangan Prof. Agung terhadap farmasi Indonesia sampai hari ini seperti apa? Farmasi Indonesia itu adalah masa depan cerah. Masa depan cerah, masa depan cerah bagi kita kan seperti itu. Artinya ketika kita membandingkan dengan luar negeri, itu kita mengikuti konsep mereka, seperti itu. Konsep mereka kan. Dan ada saya kira di beberapa peraturan undang-undang, katakanlah kalau kita kan lebih mengenal PP 51 tahun 2009 kan, pekerjaan kefarmasian. Itu luar biasa. Luar biasa itu, walaupun bukan undang-undang, baru PP, baru peraturan pemerintah. Itu luar biasa. Artinya di situ kan dijelaskan ya, ruang lingkup pekerjaan kefarmasian itu apa. Ini masa depan. Apalagi kemudian muncul PMK ya, peraturan menteri kesehatan. PMK tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, rumah sakit, puskesmas. Betul sekali ya, tahun 2016. Ini luar biasa juga, artinya eksistensi profesi apoteker itu semakin diakui kan seperti itu kan. Nah, tantangannya memang bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa ketika
orang itu sudah mengakui secara apa istilahnya de jure kan seperti ya, kita membuktikan secara de facto kan seperti itu. Kalau orang Jawa itu bilang ketoro, ketari, keterima. Ketoro, kita itu sudah keterima dulu. Diterima. Ya. Kalau dulu itu kan filosofinya ketoro dulu. Ketoro itu kelihatan kita menunjukkan bahwa ketoro itu profesional. Kemudian baru ditari kan? Ya, ditawari. Ditawari. Kemudian baru diterima. Ketoro, ketari, keterima. Sekarang itu sudah diterima dulu, sehingga apa istilahnya bagi kita adalah menunjukkan bahwa para apoteker itu bisa, kan seperti itu. Nah, untuk bisa, ini ayo stakeholder internal itu sama-sama bisa menjamin pendidikan tingginya itu gimana menjamin lulusannya profesional. Organisasi profesi mengelola para apoteker yang sudah lulus ini supaya tetap berkualitas kan itu ya. Kemudian pemerintah juga untuk memayungi itu. Saya yakin seperti itu. Karena sejauh ini kan jumlah perguruan tinggi farmasi kan ada 260-an tadi ya. Kita bisa menjadi besar nih kan. Tinggal bagaimana mengolahnya. Ya, jadi teman-teman sekalian tadi ya menurut Prof. Agung bahwa sebenarnya kan pengakuan dari negara atau pemerintah ini sudah memberikan kepada kita pekerjaan kefarmasian adalah ini, itu adalah jatahmu, itu adalah wewenangmu. Nah sekarang kan tinggal tugas kita ketika diamanah itu kita bisa mengelola enggak? Paling enggak mewujudkan hal itu, membuktikan bahwa kita itu mampu, dan yang paling utama adalah masyarakat merasakan manfaat kehadiran seorang apoteker itu, Prof. Ya. Nah kemudian gini, Prof. Kalau saya cuma mungkin baca lebih banyak di media sosial begini, Prof. Kadang-kala kita melihat itu di luar negeri itu nampaknya loh ya, apoteker itu bisa memberikan suntik atau vaksin, Prof. Di luar negeri karena mereka menganggap bahwa apotek adalah head of community, jadi tujuan pertama dari komunitas. Kemudian pernah ada cerita begini, Prof. Ada turis luar negeri itu datang ke Indonesia, ke apotek itu marah-marah karena dia mau beli terpenadi. Tapi di teman apotek tidak memperbolehkan, ini obat keras, kita nggak bisa berikan. Enggak, di negara saya itu bebas, bisa dibeli. Nah itu mungkin pandangan Prof seperti apa dengan pengalaman Prof yang mungkin mengunjungi banyak negara terkait mungkin regulasi atau kewenangan seorang apoteker dalam memberikan layanan ke masyarakat. Kuncinya ada dua, Pak. Regulasi sama kewenangan ya. Regulasi ya. Yang bisa jadi pada substansinya dan prinsipnya itu adalah di setiap negara itu sama ya, Pak. Tapi barangkali ada perbedaan-perbedaan. Nah ini adalah memang apa istilahnya kawasan dari negara tersebut, dan seperti itu. Sehingga kewenangan dan regulasi itu tentu saja adalah berpulang pada kebijakan masing-masing negara. Ya, seperti itu. Kalau Indonesia seperti apa, kalau luar negeri seperti apa. Sehingga kalau pada kasus itu ya harus Pak, apa istilahnya manut negara di mana ya kan. Dikunjungi tadi kalau Indonesia ya regulasinya seperti itu. Mungkin sedikit ini karena Prof. Agung tadi juga di luar. Ini cuma kalau mereka tuh merancang suasana pendidikannya seperti apa? Sama nggak dengan kampus secara umum ya? Nanti sebelum kita bercerita kesuntan UGM secara umum model pendidikan yang dikembangkan untuk kefarmasian di luar seperti apa, terus di Indonesia seperti apa? Model pendidikan juga pada prinsipnya sama kan seperti itu ya. Saya juga menjadi board of director dari ASP. Itu apa itu? ASP itu Asian Association School of Pharmacy. Itu kayak APTFI kita itu kan? Iya, seperti APTFI kita, tingkat tetapi Asia. Tingkatannya ke Asia Plus ya, karena di situ juga ada Turki, ada Australia, Turki, Eropa dan Australia. Nah, kemudian di ASEAN PAMMED juga itu Asia Tenggara. Jadi kalau kita sedang bicara dengan mereka itu sebenarnya sama. Seperti itu. Ya, model pendidikannya juga sama, kurikulumnya juga sama, kan seperti itu ya. Metode pembelajaran mungkin ada perbedaan Pak, kan seperti itu ya. Tetapi saya kira di beberapa perguruan tinggi metode pembelajaran itu ya, how to deliver ya kepada mahasiswa ini sudah semakin hari semakin membaik di Indonesia kan seperti itu, mendekati yang dikembangkan di luar negeri kan gitu ya. Jadi memang pada prinsipnya itu ada dua hal yang ditekankan di sini. Yang pertama hard skill, akademik. Kedua soft skill, non akademik. Intinya itu Pak.
kalau ini imbang, ya, nanti kita akan menghasilkan seorang apa istilahnya apoteker yang handal kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini Prof ya, pertanyaan selanjutnya. Sependek pengetahuan saya gelar Prof ya. Gelar dulu itu kan kalau nggak salah apoteker itu kan DRA, DRS, jangan seperti itu. Kalau nggak salah kemudian terus berpindah menjadi SSI. Kalau nggak salah setelah SSI pindah menjadi SF. Ya, nah kemudian sekarang jadi SPAM. Ya. Nah mungkin nggak kita seperti teman-teman di yang lain suatu saat dapat gelar PAMDI? Atau kan di Amerika nampaknya pakai PAMDI ya, beberapa di PAMDI itu kita mungkin nggak atau menuju ke situ nggak menurut bukan menurut ya, mungkin Prof Agung terlibat dalam banyak forum. Nah kita mungkin dikasih bocoran agar mungkin kita terus kelihatan apotekernya itu loh Prof. Artinya kan PAMDI kelihatan apoteker, memang kita pakarnya, ahlinya obat, melayani Anda siap Pak, monggo Pak, PAMDI. Ya mungkin sekali Pak. Ya, sangat mungkin Pak. Mungkin sekali Kak. Di apa istilahnya pendidikan ya kefarmasian di dunia itu memang ada yang mazhabnya itu PAMDI. Ada yang tidak, tetapi prinsipnya adalah menuju ke seorang apoteker itu ada dua Pak. Ya, yang pertama ini adalah knowledge base. Ya. Kalau di kita kan S1 ya. Ya S1. Kemudian yang kedua adalah skill experiences base. Skill experience. Itu kalau di kita adalah profesi farmasi. Ya. Nah di konsep PAMDI itu sebenarnya sudah mengakomodasi itu. Jadi 4 tahun adalah untuk knowledge base. Ya. Kemudian 2 tahun itu adalah untuk skill and experiences. Berarti pendidikan 6 tahun. 6 tahun. Tidak terpisahkan. Tidak terpisah. Tidak ada wisuda. Wisuda bachelor dulu, kemudian wisuda PAMDI enggak, tetap jadi satu. Jadi satu 6 tahun. Jadi 6 tahun masa studi kan seperti itu. Meskipun di beberapa negara masih dipisah 4 tahun dilanjutkan 2 tahun. Tetapi dua komponen itu adalah semuanya mengacu ke situ untuk membentuk seorang apoteker yang memang tangguh siap untuk melayani gitu ya. Dan juga diuji kompetensi, kita juga uji kompetensi sehingga kalau ada pertanyaan ada kemungkinan tidak kita menuju ke PAMDI, sangat mungkin tinggal kita gabungkan kan itu ya. Kemudian masa apa istilahnya masa magangnya itu kita tambah seperti itu sehingga sangat memungkinkan sekali. Nah, opini pribadi dari Pak Agung, menurut Pak Agung secara pribadi kita ini begini-begini saja, artinya begini, artinya lulusan kita ini ya blended lah antara seorang praktisi klinis dengan seorang katakanlah teknologian, atau mungkin sebaiknya kita mulai memecah, artinya ada yang mulai dari S1 ya, ini memang nanti akan menjadi seorang apoteker yang praktek di masyarakat, terus kemudian satunya memang ini jalurnya saintis, nanti di penelitian itu dan lain sebagainya, atau ya begini aja sampai hari menurut Prof Agung secara pribadi. Ya, ini saya berbicara dari sisi pribadi dan juga apa namanya, saya juga terlibat ya pengurus di APTFI, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Saya sebagai wakil ketua siap penunjang akademik ya. Nah, jadi apa namanya, di sistem pendidikan tinggi di dunia itu memang ada 2 track Pak. Intinya itu ada 2 track kan seperti itu. Substansinya ada 2 track. Track yang pertama adalah farmasi. Yang kedua adalah pharmaceutical sciences. Di mana-mana. FIP juga demikian ya. Ada farmasi, ada pharmaceutical sciences. Seperti itu. Sehingga kemudian di hampir semua negara itu menerapkan itu. Nah, kalau ini misalkan waktu di Jepang itu ada 2 jenis pendidikan itu Pak. 2 jenis pendidikan. Mulai S1 Prof. Mulai S1 sudah. 6 years program. Itu yang farmasi Pak. Farmasi itu artinya jadi apoteker yang jadi apoteker tadi kan yang praktek. Jadi 4 tahun kemudian 2 tahun magang. Ini hampir sama sebenarnya dengan PAMDI-nya seperti itu kan. Kalau di Amerika PAMDI, kalau Jepang tidak mensistem PAMDI. Seingat saya loh ya, mohon nanti dikoreksi. Tapi ini 6 years program juga. Siap. Ada yang 4 years program. Jadi berhenti pada 4 tahun, ini berbeda kurikulumnya dengan yang pertama. Kalau kita mengacu ke yang konsensus umum tadi, ini yang pharmaceutical sciences ya. Sehingga ini jalurnya nanti adalah menjadi peneliti, kemudian bisa bekerja di industri yang seperti itu kan. Ini diakomodasi di 4 years program. Nah, kalau bagaimana dengan pendidikan kita? Nah, ini kita APTFI sendiri itu sudah apa istilahnya visinya ke arah sana. Berarti mau seperti yang 2 ini ya, jelas ya, 1 apoteker untuk praktek,
satu untuk yang memang saintis tadi. Betul. Ya. Dan kita sudah mengajukan ke kementerian ya melalui Dikti ya. Itu adalah standar pendidikan apoteker Indonesia. Standar pendidikan apoteker Indonesia. Ada dua tadi. Yang satu ke arah farmasi, Ya. yang kedua ke arah ilmu atau sains farmasi. Yang satu nanti outputnya apoteker, yang satu adalah non apoteker. Dan seperti itu. Berarti nanti kalaupun ini sudah berjalan, transfer atau pindah ini tidak bisa ya Prof? Karena akarnya berbeda. Maksudnya saya ketika dia ngambil saintis terus suatu saat saya kok pengen jadi apoteker gitu, bisa nggak? Tetap bisa. Tetap bisa. Tetap bisa, tetapi Ya. yang itu ada tetapinya. Oh, gimana Prof? Ya, sehingga kalau yang jalur sains farmasi tadi ingin menjadi apoteker, itu kan berarti ada kompetensi yang harus dilalui. Harus dicapai. Harus dicapai kan? Sehingga nanti ada program bridging. Untuk apa? Untuk mengisi kompetensi yang belum didapatkan itu. Ya misalkan setahun, 1,5 tahun kan gitu ya. Jadi untuk menjembatani, mengejar apa yang tidak didapatkan betul, itu. betul. Sebaliknya apakah juga begitu Prof? Ketika teman-teman yang apoteker ini mau bridging ke saintis, Tentu bisa saja. Ya, jadi bridging itu tidak satu arah tetapi dua arah. Dua arah ya. Oke. Nah kemudian ini untuk kita semua aja Prof. Intinya apa yang harus kita lakukan ya, baik nanti ya mungkin dari sisi pendidikan tinggi, pemerintah ataupun pribadi-pribadi apoteker atau juga teman-teman mahasiswa ini ya agar kita ikut moncer lah Prof. Dengan tiga hal tadi yang sudah Prof Agung sampaikan tadi, yang ketoro, ketari, keterima tadi, harapannya untuk mencapai itu ya biar nanti kita di luar juga dipandang wah apoteker Indonesia memang bagus. Seperti itu bagaimana? Kuncinya ini adalah para hadirin sekalian ya. Iya. Sinergi Pak. Sinergi Ya, sinergi semua stakeholder. Ya kan? Pendidikan tingginya, organisasi profesinya, kemudian pemerintahnya, kemudian yang keempat ini adalah ya itu tadi komponen pendukung misalkan industri, rumah sakit, ya, puskesmas. Itu kalau kita apa istilahnya duduk bersama-sama bersinergi, masa depan apoteker cerah. Saya yakin. Nah, kenapa cerah gitu ya? Sehingga dari sisi de jure itu sudah jelas. Sudah tadi ada. Dari masa itu nggak ada yang diperdebatkan mas. Sudah. Ya, di situ itu ada produk oriented, pasien oriented, ya. Dan juga di apa kata terakhir pada pekerjaan kefarmasian itu juga ada drug development, Pak. Pengembangan obat dan obat tradisional jelas tuh Mas. Sehingga mengembangkan obat tradisional, meneliti itu kawasan kita, ya sebenarnya itu. Cerah enggak ya? Cerah. Sebenarnya cerah itu. Cerah. Itu ya teman-teman ya, cerah ya. Tapi gini juga Prof, kadangkala ya karena kita mungkin tadi ya budaya literasi membaca mengingat kurang itu justru pekerjaan kefarmasian yang definisi yang mendetail itu tidak digali atau dikerjakan lebih lanjut. Tapi kadangkala begini juga Rob, ini juga ada yang cemburu juga. Itu apoteker kok sekarang ngetes kolesterol, malah ngetes ini, ngetes itu, mbok wes itu apa bidangnya itu diperdalam lagi itu kan bagian karena pernah sempat muncul di media misalnya apa ya asosiasi kayak analis itu agak memprotes ketika apoteker menggelar tes dan lain sebagainya itu, dan mereka menghendaki agar apa ya apoteker konsen aja. Tadi seperti yang Prof Agung sampaikan tadi, mungkin banyak hal di pekerjaan kefarmasian belum kita dalami atau kita kita kaji benar-benar ya sebagai suatu peluang untuk memunculkan kekhasan ya atau sesuatu hal yang dari kita gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita ingin lebih mengenal farmasi Gadjah Mada. Nah dalam pandangan Pak Dekan ya sekarang karena di Pak Dekan, farmasi Gadjah Mada ini seperti apa? Farmasi Gadjah Mada itu adalah pendidikan untuk Indonesia. Mantap. Pendidikan untuk Indonesia. Siap. Iya. Terus apa yang ingin dicapai Pak? Atau apa mungkin cerita sedikit ya, walaupun bukan mendetail, mungkin visi misi dalam bahasa gaul aja lah Pak. Mau apa yang mau dicapai, apa yang mau dikerjakan dan seterusnya. Iya. Jadi ini beda dengan visi misi yang formal ya. Iya. Apa istilahnya? Bahasa obrolan ya. Obrolan ya. Termasuk ini pengen opo kan? Betul. Jadi ini sederhana lah. Jadi karena tadi ya bagaimana bahwa farmasi UGM itu untuk Indonesia. Jadi kita ingin menghasilkan sebuah produk yang betul-betul ini berkontribusi, yang bermanfaat bagi
kemaslahatan umat, apoteker kan seperti itu kan. Oke, produknya adalah lulusannya, apoteker bermanfaat bagi kemudian masyarakat. kita berkontribusi secara keilmuan, bahwa ilmu kita itu adalah juga bermanfaat untuk semuanya. Ilmu farmasinya itu bermanfaat. Jadi satu sisi menghasilkan sebuah tadi produk itu, yang kedua adalah keilmuannya. kan seperti itu ya. Nah, untuk ada dua ya, saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama itu untuk menghasilkan sebuah produk tadi, alumni atau apoteker yang bermanfaat, profesional, kemudian juga berguna bagi bangsa ini ya. Itu apa istilahnya, ada dua hal tadi ini saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah menguatkan pada hard skill-nya. Nah, hard skill itu berdasarkan apa? Standar kompetensi apoteker Indonesia. SKAI. Itu menjadi acuan kan seperti itu. Ya, meskipun di situ nanti ada pendukung yang lain ya, ada pilar FAPA, kemudian ada standar pendidikan apoteker Indonesia, tetapi ini SKAI harus kita dipegang. Karena apa? Ini kompetensi apoteker kan, kita nggak bisa keluar dari itu. Kan itu. Sehingga kemudian ini yang kemudian kita turunkan dengan kurikulum dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Ya, soft skill itu bagi saya Pak, itu menjadi essential skill. Itu esensial. Itu yang diperlukan justru, kan gitu ya. Karena itu adalah yang penting di dalam menghasilkan seorang apoteker, kan seperti itu. Nah, soft skill itu kita terjemahkan di dalam kurikulum, kemudian intra-kurikulum kemudian co-kurikulum, kemudian ekstra-kurikulum. Semuanya ada Pak. Karena ini nanti untuk mendukung hard skill-nya itu. Dari mulai pendidikan karakter, ya, kemudian etika, kepemimpinan, seperti itu ya. Kemudian public speaking, komunikasi dalam bahasa Inggris juga, profesionalitas, kemudian juga social entrepreneurship. Jadi bukan entrepreneurship tetapi social entrepreneurship. Bagaimana berwirausaha nanti, yang mana ini outputnya untuk masyarakat kan seperti itu. Ini kita paparkan ya adik-adik mahasiswa kan seperti itu ya, sehingga diharapkan nanti hard skill-nya kuat, soft skill-nya kuat. Karena dengan soft skill yang kuat ini maka akan menghasilkan agile, lulusan yang agile, adaptif kan seperti itu, sehingga nanti lulusannya ini ketika dia bekerja di manapun dia bisa menyesuaikan, ya, karena adaptif tadi. Jadi ini gambarannya ya para hadirin sekalian. Tapi kan misalkan kerja di industri, ada suatu permasalahan yang di-challenge ke kita. Jangan kemudian kita berkata, oh aku diajari. Tidak diajari, salah kan? Ya, meskipun tidak diajari, berkata siap bisa. Dalam hitungan menit, belajar, harus menyesuaikan, mampu bisa. Dan seperti itu yang dinamakan seorang yang mempunyai jiwa adaptif. Adaptif skill kan seperti itu. Nah, adaptive skill itu bisa dibentuk dari itu tadi, soft skill maupun hard skill itu tadi. Nah, itu yang nanti menjadi harapan gitu ya, menghasilkan seorang apoteker tadi. Itu yang dari sisi yang pertama tadi menghasilkan produknya. Sekarang ke sisi ilmuannya. Ilmunya ini adalah bagaimana kampus ini bisa menghasilkan beberapa ilmu, ya, yang langsung bisa bermanfaat ke masyarakat. Sebagai contoh misalnya nanti kalau penelitian ya produknya B, ya kan? Produknya apa? Ya kan? Apa sih sumbangsih dalam bentuk obat tradisional mana? Kan gitu. Sehingga kita mengembangkan konsep itu, bagaimana integratif riset gitu ya, riset yang terintegrasi menghasilkan sebuah produk. Apakah itu produk jamu, produk obat, atau produk kosmetik dan sebagainya. Kemudian kita mengembangkan PC industri untuk menghilirisasi hasil riset itu. Kemudian kalau di bidang farmasi klinik dan komunitas, bagaimana kita menghasilkan rekomendasi ya bagi sejawat dokter, kemudian pemerintah sebuah rekomendasi seperti itu, sehingga ilmu kita itu tidak sia-sia. Sehingga dana yang digelontorkan oleh pemerintah ini betul-betul bisa dimanfaatkan langsung pada masyarakat. Sehingga intinya itu, Pak. Ya, mantap. Nah, ini Prof. Tadi Prof. sedikit menyinggung masalah entrepreneur ya. Ini sejak kapan Prof. UGM memasukkan hal itu dalam pendidikannya? Karena setahu saya kan begini Prof. Dulu tuh apoteker kan kadang-kadang identiknya ngepit ijazah, kemudian melamar ke tempat kerja. Mindset untuk membuka suatu peluang usaha dengan memberdayakan mungkin apoteker atau masyarakat di sekitarnya itu kan agak minim, sehingga ya mohon maaf Bro,
CPNS kan selalu ramai, Ya. gitu. Artinya kapan ini UGM mulai apa istilahnya kalau mendeder bini gitu ya, menyemai bini-bini farmapreneur istilahnya. Itu dalam satu dekade terakhir. Satu dekade terakhir dari mulai infrastrukturnya, dari mulai kurikulum kan gitu ya, kemudian dari pengkondisian adik-adik mahasiswa kita latih seperti itu. Dan karena dengan menanamkan jiwa entrepreneur, mereka ketika mengembangkan ya suatu bisnis itu kan mendatangkan pekerjaan ya, kan seperti itu kan. Nah, ini sebenarnya yang salah satu yang kita harapkan nanti ke depannya, apalagi kalau di bidang farmasi ya, ini challenging tantangan Pak, ya kan? Bidang pengembangan bisnis ya, bidang farmasi itu luar biasa kan. Selain apotek kan banyak kan, tradisional, kosmetik kan gitu ya. Justru itu yang kita kembangkan kan seperti itu. Makanya konsep pendidikan tinggi kita itu ya beberapa kita arahkan ke sana. Tidak hanya teori ya, tetapi juga bagaimana melatih mereka, ya kan gitu ya. Makanya tadi agile ya, adaptif skill itu sangat penting sekali. Sehingga ketika lulus ya jiwa itu muncul nanti. Nah sekarang ya ini agak retoris itu, artinya dengan kondisi yang seperti ini hampir semua merasakan. Artinya kondisi pandemi COVID-19 ini, terus kemudian bagaimana transformasi farmasi UGM dalam mengelola pendidikannya agar tadi yang disampaikan Prof. Agung untuk mencetak alumni maupun keilmuannya itu tetap bisa berjalan seperti yang divisi misikan pertama dengan segala macam keterbatasannya. Pasti Pak Sugir, artinya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini kan di luar skenario awal kita ya. Kemudian yang kedua itu adalah sebuah force majeure kan seperti itu. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Kata kuncinya itu. Kemudian yang kedua, ketika kita menyesuaikan, kata kunci yang kedua itu adalah jangan kita tetap berpaku pada capaian pembelajaran lulusan. CPL kita pegang. Jangan sampai kita keluar kan seperti itu. Kalau turun sedikit oke, karena memang ini force majeure. Kondisi. Siapa sih yang mau dengan kondisi seperti itu? Nah, oleh karena ini kita yang kita pikirkan adalah how to deliver keilmuan kita kepada adik-adik mahasiswa dengan kondisi yang memang betul-betul sulit ini kan? Kan gitu ya. Nah ini memang di berbagai macam forum pernah kami sampaikan di FAPA, di APTFI, di ASEAN Parnet pun juga pernah saya sampaikan di situ ya. Bagaimana pendekatan-pendekatan dengan mempertahankan capaian pembelajaran lulusan, tetapi metodenya yang dimodifikasi. Misalkan kalau di perkuliahan ini, ya hampir semuanya kan perguruan tinggi menggunakan metode online, Pak. Kan seperti itu kan. Tinggal online-nya itu yang bagaimana kan gitu ya. Ini yang menjadi tantangan. Jadi tidak hanya online Zoom selesai, ya kan? Ya ini justru tantangan kita. Bagaimana memodifikasi pendekatan kepada mereka melalui Zoom misalkan, atau melalui kalau kita kan ada edutech Pak, education teknologi dalam bentuk platformnya itu adalah ELOC ya, dan ELISA. Jadi semacam asynchronous ya metode di dalam pembelajaran kan seperti itu. Nah melalui itu juga mahasiswa kita di dalam pembelajaran itu kita libatkan di situ. Jadi selain menggunakan sinkronus dengan menggunakan misalkan Zoom atau Webex, kita juga asinkronus dan pendekatan-pendekatan yang lain. Sehingga mahasiswa itu merasa bahwa perkuliahan yang selama ini di kelas digantikan dengan online itu nggak beda jauh ya, masih tetap merasa terlibat dan enjoy kan seperti itu ya. Kalau ada ini membebani secara teknis ya kita mencoba untuk mencarikan solusinya. Misalkan kita ada subsidi ya, pulsa dan sebagainya. Sehingga ini harapannya ada subsidi pulsa juga. Ada subsidi pulsa. Iya. Tapi golongan tertentu. Siap. Kemudian juga ini ada kebijakan rektorat kan UKT-nya diturunkan. Sehingga harapannya di masa pandemi adik-adik juga tetap enjoy di dalam belajar kan seperti itu. Nah, kalau kuliah mungkin hampir sama. Nah, yang menarik Prof. Agung dan kolega ini mengelola praktikum seperti apa? Karena kan praktikum ini skill ya Prof. Kadang-kadang memang kalau di online kan perlu banyak cara ya untuk memikirkan bagaimana itu bisa berjalan. Kalau
pantauan pengamat atau kebijakan Prof Agung seperti apa? Iya, memang di praktikum kalau untuk kuliah ya. Selesai. Ya, selesai. Yang memang agak berat itu yang pertama adalah praktikum. Yang kedua adalah praktek magang, praktek magang. Program profesi apoteker. Praktek kerja profesi apoteker. Praktek kerja profesi apoteker. Ya. Kita buat simulasi. Kemudian video, Pak. Jadi video kan itu ya. Ya. Kita buatkan video apa istilahnya mengerjakan praktikum tersebut. Kemudian juga diskusi online dan seperti itu, kemudian juga memanfaatkan edutech tadi dan sebagainya. Dan ini nanti kita coba praktikum ya dengan menggunakan sistem tersebut. Nanti kita evaluasi, ya. Ketika kita evaluasi, ternyata CPA-nya itu signifikan atau berkurang kan gitu ya. Nanti kita akan mengadakan di lain kesempatan itu untuk mengejar capaian pembelajaran tadi dengan hands on. Jadi nanti ada crash program. Setelah COVID pandemik selesai, kita adakan crash program untuk mengejar ketertinggalan tadi. Misalkan ada yang memang betul-betul ini tidak bisa digantikan online banyak. Ya, misalkan literasi, ya, seperti itu. Skill untuk nggak bisa kan? Kemudian injeksi pada hewan, ya, itu nggak bisa. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa nonton video saja, betul. Sehingga nah, yang memang ini tidak bisa digantikan dengan nonton video online dan sebagainya. Nanti ada evaluasi dan ada crash program. Iya, ya, kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu yang dijelaskan oleh Prof Agung, berarti ini menuntut adaptasi yang luar biasa dari kolega dan para pengajar, kan, Prof? Harus bisa bertransformasi yang udah tradisional, kemudian harus memanfaatkan betul-betul teknologi. Tantangannya seperti apa, Prof? Ya, pasti. Biar teman-teman mahasiswa juga tahu bahwa dosen pun juga belajar lebih ya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi teman-teman mahasiswa secara digital atau online. Gimana? Pasti. Jadi bagi dosen pun ini sudah tidak mudah ya. Tidak mudah. Iya. Karena apa? Dengan metode seperti itu kan banyak hal yang harus di-upgrade. Iya, eksplorasi. Ya, kan? Iya. Artinya dulu ya, yang biasanya kuliah hanya di kelas. Iya. Sekarang kan metode pendekatannya banyak. Betul. Apalagi dengan teknologi informasi yang sesingkat ini. Dan alhamdulillah bisa seperti itu ya. Sehingga ini yang perlu kita syukuri bersama, artinya bagi pendidik kita pun juga bekerja keras supaya apa yang kita sampaikan kepada adik-adik mahasiswa itu jangan sampai kurang substansinya seperti itu. Nah, ini. Namun ya banyak kekurangan harus kita pahami bersama-sama karena memang ini adalah pandemi COVID-19. Tapi ini juga menurut saya menarik juga, Prof. Artinya kan ini bisa jadi cara Tuhan untuk mengangkat derajat para pendidik ini lebih tinggi. Karena saya bayangkan begini, Prof, ya. Teman-teman ini ya, misalnya yang mau masuk ke perguruan tinggi ya, teman-teman SMA, SMP atau SD itu kan sudah terbiasa belajar dengan platform interaktif yang sering diiklankan dulu. Itu kan edukasinya kan macam-macam, bagus-bagus. Nanti kan bisa jadi drop juga ketika masuk ke perguruan tinggi, katakanlah ketemu dengan yang ya kasar masih ngorek-ngorek belakang atau seperti itu kan. Jadi dengan ini kan menurut saya sih jadi bagus ya. Dia memang menjadi booster atau pendorong bagi para pendidik. Ayo jangan kalah dengan yang mungkin ya yang milenial atau apa, atau justru ya kita harus menyesuaikan dengan, karena kalau kita bicara ini bisnis, ya ini kan pelayanan, Bro. Artinya mahasiswa itu kan artinya customer kita. Ayo bagaimana kita menyesuaikan frekuensi dengan customer. Jadi ya ada ini kan, Bro. Maksudnya ada kemanfaatan juga ya dibalik katakanlah corona ini menjadi kita ya pribadi-pribadi yang terus belajar, utamanya untuk para pendidik ini. Ya, artinya kita perlu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah itu apa istilahnya dengan cara beliau mengubah kita semuanya, mengubah yang baik-baik dan seperti itu. Ya kan? Menuju ke era tatanan yang berikutnya seperti yang tadinya kita misalkan di pendidik gitu ya, kuliah di kelas. Nanti setelah COVID-19 barangkali tidak hanya di kelas, kombinasi ini kan. Ini yang dinamakan metode blended learning ya. Jadi sebagian di kelas ya, sebagian nanti mungkin barangkali menggunakan metode yang lain kan seperti itu. Ini mungkin kalau perancangan kan mungkin 5 tahun lagi kita baru mau seperti ini, tapi gara-gara COVID ini ya sekarang inilah saatnya. Saya yakin
kalau tidak ada COVID, hanya makanya kan mungkin ya kan jalan. mungkin 5 atau 10 tahun lagi ya, sekarang memang dipaksa ya sekarang diterapkan. Dan satu hal ini, syukur yang kedua ya Pak. Iya siap, monggo. Ini kita malah bisa ngirit. Ngirit itu begini, ya dulu kita rapat gitu ya, rapat harus ke Jakarta, pertemuan ya, ke luar negeri. Sekarang dengan metode seperti itu kita tidak perlu repot-repot. Kita bisa nyambi dengan kegiatan yang lain. Misalkan ini rapat dulu ya di Jakarta, rapat dulu misalnya dengan PAI atau APTFI. Selesai, habis itu rapat dengan yang lain juga bisa. Kalau dulu kan Jakarta sudah ya, di Jakarta tidak bisa. sehari 2 hari baru pulang belum bisa ditemui. Sekarang menemui nggak bisa. Kita ada di Jakarta. Oke, baik, terima kasih sekali Prof. Agung, banyak cerita ya. Tapi berbobot ya, isinya berilmu, pengalaman Prof. Agung untuk pemikiran yang dibagikan kepada kita semua. Terakhirlah untuk Prof. Agung untuk mencapai kesuksesan ini, sebenarnya moto-moto pribadi atau sesuatu yang menjadi penyemangat ya Prof. Agung ketika mungkin terlalu banyak tugas pekerjaan tanggung jawab tapi semuanya bisa terselesaikan, apa sambil berbagi lah Prof untuk tips untuk teman-teman kita yang apoteker ya, kemudian juga ada calon-calon apoteker seperti apa Prof? Moto ini sebenarnya tidak sederhana ya, artinya gimana Prof? Setelah menjalani liku-liku kehidupan baru ya. Yang pertama adalah belajar dan bekerja dengan senang hati. Senang hati menjadi belajar kerja dengan senang hati. Karena tanpa senang hati Pak, sesuatu itu akan sulit. Yang tadinya mudah menjadi sulit. Karena nggak senang hati. Senang saja. Iya. Udah nggak suka dulu kan. Tetapi kalau sesulit apapun kita menjalankan dengan senang hati, ya, jadi mudah Pak. Betul ya? Betul. Jadi belajar dengan senang hati itu kunci utamanya. Waktu mahasiswa ya. Sekarang kan kita bekerja dengan senang hati. Kan masih ada belajarnya juga kan Prof? Karena belajar sepanjang ayatnya, jadi tetap belajar bekerja. Ya belajar itu sendiri kan bagian dari hidup. Iya siap. Jadi tidak kemudian lulus itu sudah selesai. Masih. Orang itu bisa berkembang itu kan karena ada tantangan. Dengan tantangan kita belajar kan seperti itu kan. Nah ini kan. Sehingga nanti ini adik-adik kalau sudah lulus kerja misalkan di industri harus berani tantangan. Siap. Misalkan berani nggak istilahnya mengoperasikan alat baru? Jawab aja berani. Dengan tantangan kan belajar. Kan pokoknya belajar, siap berani gitu. Nah, siap bisa, tapi habis itu kemudian kita belajar. Nah, seperti itu. Ya. Ini kunci loh ya kalau istilahnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya istiqomah di dalam berikhtiar. Istiqomah. Nah, seperti itu. Jangan kemudian ya itu tadi ya dalam istilahnya berikhtiar itu kemudian patah semangat ya. Dimotivasi ya. Karena sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah memberikan istilahnya kegagalan, cobaan itu adalah untuk meningkatkan derajat kita, meningkatkan kemampuan kita kan. Ya, cara Tuhan mendidik kita ya. Cara Tuhan mendidik kita, percaya itu. Ya. Asal kita ikhlas, sabar, istiqomah, berdoa. Ya. Insya Allah semuanya akan ada kemudahan selalu. Selalu ya Prof ya. Bersama kesulitan ada kemudahan di dalamnya. Oke. Terima kasih sekali Prof. Agung Indro Nugroho nih atas waktunya. Beliau sosok yang sibuk ya untuk channel kita meluangkan waktu, sungguh apresiasi luar biasa bagi saya pribadi dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini juga tersampaikan juga ke teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Prof. Agung Indro Nugroho. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman sekalian.